Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan tahun 1908 oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Mereka antara lain R.P. Sosrokartono, R. Hussein Jayadiningrat, R.N. Noto Suroto, Noto Diningrat, Sultan Kasayangan Saripada, Sumitro Kolopaking, dan Apitulei. Pada mulanya, Perhimpunan Indonesia bernama Indis Pereniging. Kegiatannya pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dan para anggota ditambah dengan sekali-kali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda yang banyak memperhatikan masalah Indonesia, antara lain Mr. Abenendanon, Mr. Van de Penter, dan Dr. Snoek Hugronje. Kedatangan 3 tokoh Indis Party ke negeri Belanda yang dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu Cipto Mangunkusumo, R.M. Suwardi Suryaningrat, dan Douwe Dekker, segera mengubah suasana dan semangat Indis Pereniging. Tokoh Indis Party tersebut membawa suasana politik ke dalam pikiran tokoh-tokoh Indis Pereniging. Udara politik itu lebih segar lagi setelah datangnya Komite Indi Werbar, Panitia Ketahanan Hindia Belanda, yang dibentuk oleh pemerintah kolonial sebagai usaha untuk mempertahankan Indonesia dari ancaman Perang Dunia I. Panitia ini terdiri atas Jiwo Sewoyo, Budi Utomo, Abdul Muiz Sarekat Islam, dan Kolonel Rek Merep, seorang Indo-Belanda. Kedatangan tokoh-tokoh Indis Party dan Komite Indi Werbar tersebut memberikan dimensi pikiran baru bagi para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Mereka bukan hanya dapat menuntut ilmu, tetapi juga harus memikirkan bagaimana dapat memperbaiki nasib bangsanya sendiri. Pada tahun 1912, Indische Pereniging berganti nama menjadi Indonesische Pereniging, dan akhirnya diubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia 1924. Dengan perubahan itu terjadi pula perubahan dasar pikiran dan orientasi dalam pergerakan mereka. Majalah mereka berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Terjadilah pergeseran cara berpikir dan gerakan yang radikal. Dengan tegas mereka menginginkan Indonesia merdeka. Perhimpunan Indonesia semakin tegas bergerak memasuki bidang politik, terlihat dari asasnya yang dimuat dalam majalah Hindia Putra, Maret 1923, yaitu mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata. Hal yang demikian itu hanya dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri, bukan dengan pertolongan siapapun juga. Oleh karena itu, segala jenis perpecahan harus dihindarkan supaya tujuan lekas tercapai. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-15 tahun 1924, mereka menerbitkan buku peringatan yang berjudul Gedenksboek. Buku ini berisi 13 artikel yang ditulis oleh A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Sukiman Wiryo Sanjoyo, Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Sulaiman R. Purbacaraka, Darmawan Mangunkusumo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Buku ini ternyata mengguncangkan dan menghebohkan pemerintahan Hindia Belanda. Setelah itu disusul lagi dengan dikeluarkannya pernyataan yang keras dari pengurus PI di bawah pimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo tentang prinsip-prinsip yang harus dipakai oleh pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Aksi para anggota Perhimpunan Indonesia semakin radikal. Pengawasan terhadap gerakan mahasiswa Indonesia makin diperkuat oleh aparat kepolisian Belanda. Namun para anggota Perhimpunan Indonesia tetap melakukan kegiatan politiknya, bahkan mulai menjalin hubungan dengan berbagai negara di Eropa dan Asia. Konsepsi-konsepsi Perhimpunan Indonesia dan berita-berita tentang berbagai kejadian di Eropa dikirim ke Indonesia melalui majalah mereka, Indonesia Merdeka. Konsepsi-konsepsi PI kelak sangat berpengaruh terhadap kaum pergerakan di Indonesia. Bahkan di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta,
Perhimpunan Indonesia resmi diakui sebagai front terdepan pergerakan kebangsaan oleh PPKI yang diketuai Insinyur Soekarno. Pada Juni 1927, PI dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia. Pada bulan September, 4 tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah Muhammad Hatta, Nasir Datuk Pamuncak, Ali Sasro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat. Di Indonesia sendiri, banyak organisasi yang lahir karena mendapat ilham dari perjuangan Perhimpunan Indonesia, antara lain Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Young Indonesia atau Pemuda Indonesia 1928. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.